Kita melangkah ke jenjang berikutnya. Seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan. Tagline-nya berbunyi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Tagline ini yang kita bawa sekarang. Kalau ingin menggunakan slogan yang sering saya sampaikan, sukses Jakarta untuk Indonesia, ya warga Jakarta, rakyat Indonesia boleh-boleh aja. Ya. Berarti boleh Pak. Berarti boleh. Hahaha. Memalukan. Anies pinjam tagline PJ Heru Budi untuk Pilpres 2024. Ditulis oleh Syardi dari seword.com. Padahal Anies sangat jago tata kata, pintar bikin istilah baru. Tapi kok slogan dan tagline yang dipilih Anies sangat memalukan? Di era Anies, kita dibikin terpukau oleh istilah-istilah yang tidak pernah didengar sebelumnya. Misalnya normalisasi sungai jadi naturalisasi sungai. Taman banjir dibilang tempat parkir air. Rumah susun disebut rumah lapis. Markup disebut kelebihan bayar. Rumah sakit diganti namanya jadi rumah sehat. Harusnya tambahin lagi rumah makan jadi rumah kenyang. Tapi beberapa hari Anies seperti hilang kreativitas. Yang pertama adalah slogan maju kotanya bahagia warganya, yang kemudian dia ganti hanya 2 kata menjadi maju negaranya bahagia rakyatnya. Gak kreatif. Yang kedua, bisa dibilang Anies plagiat atau mencuri tagline dari orang lain. Tagline DKI Jakarta yang sekarang yaitu sukses Jakarta untuk Indonesia adalah buatan PJ Heru Budi setelah menggantikan Anies. Anies mengaku akan membawa tagline ini dalam Pilpres 2024. Sungguh tak tahu malu. Padahal dengan kemampuannya, dia bisa bikin tagline dan istilah baru. Kenapa harus pinjam tagline pihak lain? Lucunya lagi PKS malah pasang badan dan membela Anies. PKS bilang itu hal yang wajar karena Anies dinilai sudah berhasil melakukan pekerjaannya. Beliau sebelumnya Gubernur DKI Jakarta dan telah berhasil membangun kota Jakarta yang lebih baik, ramah, indah, aman, dan nyaman, katanya. PKS ini mulai jadi seperti bazar kelas kakapnya Anies. Apapun kesalahan Anies wajib dibela sampai titik nafas penghabisan. Plagiat kok dibilang wajar, gimana kalau slogan PKS dicomot dan dipakai seenaknya? Mereka pasti akan marah juga kan? Kalau saya prediksi, kalimat sukses Jakarta untuk Indonesia itu dibutuhkan Anies karena Anies adalah mantan gubernur DKI. Dan dia butuh sebuah narasi supaya orang-orang ingat bahwa dia sukses membangun Jakarta. Jakarta gagal di tangan Anies. Anies mau membalikan narasi ini lewat sebuah narasi. Dan kebetulan, tagline dari Pemprov DKI saat ini dirasa cocok dengan keperluan Anies. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Anies sukses membangun Jakarta, sekarang giliran sukses membangun Indonesia. Masuk akal gak? Atau jangan-jangan justru Anies akan menggunakan tagline ini lebih sering, sehingga masyarakat yang merasa bahwa tagline tersebut adalah buatan Anies, bukan Heru. Sudah rahasia umum kalau Anies suka mengklaim secara halus dan seolah mau menggiring opini bahwa itu adalah kerjaannya. Anies meminjam tagline ini untuk kepentingan politiknya. Apapun ceritanya, Anies hanya punya rekam jejak di Jakarta. Rekam jejak semasa jadi menteri tidak bisa dipakai karena daya rusaknya juga tidak terobati. Anies pernah dipecat. Bagaimanapun juga, Anies tidak pernah mengungkit soal jadi menteri. Dia lebih sering cerita soal pengalaman memimpin Jakarta. Pengalaman jadi menteri sudah tidak bisa diutak-atik dan dijadikan prestasi. Sedangkan pengalaman di Jakarta masih bisa dipelintir untuk tujuan penghiburan. Yang waras sudah tahu kalau Anies tidak bisa kerja. Apa yang dia lakukan hanya sebatas cuap-cuap dan mengganti istilah. Sebenarnya dia cocok disebut sebagai bapak ganti istilah. Kerjanya hanya tebar pesona dan pencitraan overdosis. Program-programnya sebenarnya hanya ganti istilah. Naturalisasi sungai sebenarnya adalah normalisasi sungai. Rumah DP 0 rupiah adalah rumah biasa yang dipasarkan sebagai rumah terjangkau, padahal mahal. Tidak mau menggusur, tapi tetap ada penggusuran. Tapi ini masih bisa dipelintir menjadi sebuah kesuksesan palsu. Disinilah pentingnya gagasan dan kata-kata. Coba ingat-ingat lagi, dulu Anies pernah bilang jangan pernah remehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Disinilah strategi Anies terbaca. Dia pakai narasi sukses Jakarta untuk Indonesia, untuk mempengaruhi publik. Tagline ini ibarat slogan marketing untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat. Semakin sering digaungkan, lama-lama akan jadi sebuah kebenaran. Sukses Jakarta mau diidentikan dengan nama Anies.
kemudian dikerahkan para buzzer-buzzer dan komplotan pendukung fanatik yang siap menyebarkan narasi ini. Segala kekurangan dan kebobrokan yang terjadi di era Anies mau ditutupi dengan sebuah narasi dan gagasan. Hanya orang bodoh yang percaya, dan sayangnya memang masih banyak yang bodoh dan mau dibodoh-bodohi. Anies mulai turun mutunya. Kemampuan menata kata mulai menurun, sampai-sampai harus pinjam tagline orang lain. Memalukan. Bayar tuh konsultan atau copywriter profesional untuk dibikinkan satu slogan powerful. Kalau mau yang gratis, saya bisa kok bikin satu tagline buat Anies. Contohnya gini, Anies Presiden, bahagia oligarki. Bagaimana menurut Anda? Hasil survei Litbang Kompas, Ganjar berada di peringkat pertama dengan elektabilitas 25,3%. Masih diduduki Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%. Jika dengan elektabilitas Anies saat ini justru berada di posisi ketiga dengan capaian 13,1%. Loh, Sudirman Said mau bilang selama ini Anies kampanye gak resmi? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Oke, kita langsung saja soal survei Litbang Kompas yang terbaru. Pokoknya elektabilitas terus meroket ke bawah alias nyungsep, sedangkan Ganjar terus meroket naik. Juru bicara Anies Sudirman Said bilang hal itu karena belum digelarnya kampanye resmi. Jumlah yang naik turun kan masih lebar, jadi kita masih punya harapan besar. Ini kampanye resminya belum, masih persiapan, kata Sudirman Said. Sudirman Said bilang survei tersebut masih mengalami naik turun. Dia menilai Anies masih ada peluang karena provinsi di Indonesia yang luas. Itu masih naik turun tergantung situasi dan jumlah provinsi di Indonesia masih lebar, sehingga masih ada ceruk, kata dia. Alasan dia adalah karena Anies belum kampanye secara resmi. Berarti secara tidak langsung Anies selama ini kampanye ilegal? Berarti ketahuan kalau Anies yang selama ini terbang ke sana kemari keliling Indonesia adalah kampanye tidak resmi? Ini seolah membenarkan apa kata Ketua Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyinggung soal safari politik capres di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal ada aturan kampanye sebelum Pilpres 2024. Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus. Lama-lama kan ono opo iki? Ada apa ini? Capres itu doang yang keliling terus, kata Bagja. Safari politik harusnya dilakukan di internal partai karena masa kampanye belum dimulai secara resmi, sehingga tidak seharusnya melibatkan masyarakat di tempat umum. Tapi faktanya masyarakat dipancing dengan embel-embel hadiah yang menggiurkan supaya kelihatan ramai. Tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoi dan lain-lain. Itu kan rapat terbuka, rapat umum itu metode kampanye. Harus apa? Kami harus tegaskan, nggak boleh seperti itu. Melibatkan masyarakat, kata dia. Sudirman Said malah bikin Anies kelihatan makin bobrok. Udah bobrok dari sononya,